Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai kias ikhtiaroni syarti untuk memenuhi mata kuliah ilmu mantik. Next. Oke, yang pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kias ikhtiaroni syarti. Kias ikhtiaroni syarti tersusun dari kodliyah syartiyah, baik mutasilah yang bersambung maupun munfasilah terputus. Oke, jadi kias ikhtiaroni syarti itu bisa disederhanakan sebagai silogisme kondisional rantai jika maka, di mana kesimpulan muncul dari penggabungan dua pernyataan bersyarat syartiyah, bukan pernyataan kategoris biasa hamliyah. Intinya, natijah tersembunyi dan terbentuk baru dari premis yang terpisah. Jadi, kias ikhtiaroni itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, kias ikhtiaroni hamliyah, dan yang kedua, kias ikhtiaroni syartiyah. Nah, ini akan dibahas mengenai kias ikhtiaroni syartiyahnya. Oke, next. Nah, perbedaan inti kias ikhtiaroni hamliyah dan syartiyah. Bisa kita lihat di tabelnya. Kalau kias hamliyah, ikhtiaroni hamliyah, semua manusia hidup. Ini manusia, ini hidup. Jadi udah kategoris seperti itu saja. Namun, kalau kias syartiyah, jika manusia, maka hidup. Jika hidup, maka beribadah. Jadi, natijahnya jika manusia, berarti dia harus beribadah. Gitu. Next. Nah, di sini ada macam-macam kias ikhtiaroni syarti. Macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama, tersusun dari 2 syarat yang bersambung. Contoh pertama, insaqaitan nabata fayanmu. Jika menyirami tanaman, maka tumbuh. Jika tumbuh, maka berbuah. Jadi, jika menyirami tanaman, maka berbuah. Contoh yang kedua, jika meletakkan kayu kering, maka terbakar. Jika terbakar, maka menjadi bara. Natijahnya, jadi jika meletakkan kayu kering, maka menjadi bara. Contoh yang ketiga, jika membaca buku, maka memahami. Jika memahami, maka mengamalkan. Jadi, jika membaca buku, maka mengamalkan juga. Jadi, tidak hanya sekedar memahami, cukup sampai situ, tidak. Diamalkan bagaimana yang ada di isi bukunya juga, gitu. Yang macam yang kedua, yaitu next, tersusun dari 2 syarat yang terputus. Contohnya, ahyanan takunun naru harwatan wa ahyanan matfa'atan. Ada kalanya api panas dan ada kalanya api padam. Ahyanan takunul harwatan muniratun wa ahyanan ghairu muniratin. Ada kalanya yang panas bercahaya dan ada kalanya tidak bercahaya. Wa ahyanan takunun naru harwatan muniratan wa ahyanan matfa'atan ghairu muniratin. Jadi ada kalanya api panas dan bercahaya dan ada kalanya padam dan tidak bercahaya. Contoh yang kedua, ada kalanya manusia berilmu dan ada kalanya jahil. Premis yang kedua, ada kalanya yang berilmu bijaksana dan ada kalanya tidak bijaksana. Jadi, natijahnya, ada kalanya manusia berilmu dan bijaksana, ada kalanya jahil dan tidak bijaksana. Kenapa ini disebut 2 syarat yang terputus? Karena ada kemungkinan 1 dan ada kemungkinan 2. Bisa kita lihat dari premisnya. Ada kalanya yang berilmu bijaksana dan ada kalanya yang tidak bijaksana. Itu ada 2, makanya terputus gitu. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Macam yang ketiga, yaitu tersusun dari syarat yang bersambung dan yang terputus. Contoh yang pertama, in kanal aklu nadijan fahuwa hakimun. Jika akal matang, maka bijaksana. Wa kullu hakimin ahyanan yahta'u wa ahyanan yusibu. Setiap bijaksana ada kalanya salah dan ada kalanya benar. Natijahnya, jadi jika akal matang,
ada kalanya salah dan ada kalanya benar. Contoh yang kedua. Contoh kedua ini premis pertamanya, jika hujan turun maka tanah basah. Premis yang kedua, setiap tanah yang basah ada kalanya dingin dan ada kalanya panas. Jadi jika hujan turun ada kalanya basah dingin, ada kalanya basah panas. Contoh yang ketiga, jika belajar maka menghafal. Setiap yang menghafal ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Jadi jika belajar, ada kalanya menghafal mudah dan ada kalanya sulit. Selanjutnya, macam yang keempat adalah tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Contoh yang pertama, Fakul alimun muqarrabun minallah. Ini hamliyahnya ya. Setiap berilmu dekat dengan Allah. In ta'allamal ilma fahuwa alim. Jika mempelajari ilmu, maka berilmu. Natijanya, jadi jika mempelajari ilmu, maka dekat dengan Allah. Contoh kedua, setiap berilmu bermanfaat bagi makhluk. Jika membaca buku, maka berilmu. Jadi jika membaca buku, maka bermanfaat bagi makhluk. Bermanfaat di sini berarti apa yang dia baca, berarti bisa diamalkan di kehidupan bermasyarakat. Contoh yang ketiga, setiap yang bertaubat dosanya diampuni. Jika menyesal atas dosa, maka bertaubat. Natijanya, jadi jika menyesal atas dosa, maka dosanya diampuni. Oke, selanjutnya masuki macam yang kelima, yaitu tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyah. Contoh yang pertama, wa kullu ma yasri yurwil ard. Segala yang turun menyirami bumi. Yang premis keduanya, ahyanan yasril matar wa ahyanan yamtani'u. Ada kalanya hujan turun dan ada kalanya tidak. Jadi natijahnya ada kalanya hujan turun dan ada kalanya menyirami bumi. Contoh yang kedua, segala yang terbakar menerangi kegelapan dan ada kalanya api dinyalakan, ada kalanya dipadamkan. Jadi natijahnya ada kalanya api dinyalakan dan ada kalanya menerangi kegelapan. Contoh yang ketiga, segala yang diajarkan bermanfaat bagi manusia. Premis yang kedua, ada kalanya ilmu diajarkan dan ada kalanya ditinggalkan. Natijahnya, jadi ada kalanya ilmu diajarkan dan ada kalanya bermanfaat bagi manusia. Oke, selanjutnya ini kesimpulan 5 jenis kias iktirani syarti dalam 4 kombinasi logika. Ada yang 2 bersambung, 2 terputus, bersambung dan terputus, bersambung hamliyah, terputus dan hamliyah gitu. Ini polanya supaya ketika nanti bikin jenis premisnya ini bisa dijadikan acuan. Oke, selanjutnya cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila kekurangan dari penjelasan saya, silakan di komen, diberi masukan dan dikritik. Terima kasih. Hadza wallahu yara'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.